Salah satunya adalah ciri-ciri tendon itu dia sehat atau tidak. Itu penting dilihatnya. Padahal kalau seandainya teman-teman kasih darah aja di sini nih, dirusak dikit kasih darah nih, kasih darah, udah kondisinya udah bisa numbuh pelan-pelan. Bapak Ibu, saya mencoba untuk sharing ya ke teman-teman sekalian berkaitan dengan bagaimana sih kebutuhan teman-teman untuk bisa mengasesmen salah satunya adalah tendon expose karena memang tendon yang expose itu ketika dia kondisinya akan terpapar dengan udara luar, dia akan cepat sekali untuk terjadi proses pengeringan atau biasanya dia akan rusak kayak gitu tuh. Nah, proses buka tutup pada kondisi luka juga yang mungkin kita bisa selalu ketemu pasien-pasien tersebut ya yang kasusnya dengan proses perawatan luka yang everyday setiap hari lah misalnya kayak gitu itu juga bisa akan menyebabkan kondisi si tendon ini rusak. Kenapa? Kondisinya dicabut, dibuka, kemudian ada gesekan yang menyebabkan si tendon itu tuh sangat-sangat potensial untuk terjadi proses kerapuhan gitu tuh. Apalagi prosesnya diekspos terlalu lama ya, dia akan terjadi proses pengeringan yang disebabkan karena terekspos dengan udara luar. Nah, jadi beberapa kasus ya pada eh, apa namanya eh, hari ini adalah memang kita butuhkan untuk proses pembelajaran kita tentang bagaimana menilai dan mengasesmen kondisi pasien dengan tendon expose. Biasanya kalau tendon expose itu bisa disertai dengan adanya bone expose, bisa tidak gitu ya, tergantung dia bagaimana kerusakannya, apakah memang terjadi sampai bone atau tidak. Oke, nah jadi nanti ini kita akan sharingkan ke teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ada beberapa pertanyaan kemarin di grup, sehingga saya coba untuk eh, mendiskusikannya pada kesempatan hari ini. Kita bicara dulu terkait dengan prinsip tendon. Tendon itu fungsinya adalah sebagai penyanggah dan pengikat yang teman-teman harus tahu ya. Jadi ketika ada bagian yang diikat sama si tendon ini, dia terjadi perburukan atau tidak tersuplai vaskularisasi dengan baik, tendon ini akan terjadi penurunan fungsi gitu tuh Bapak Ibu. Nah, sehingga beberapa kasus pasien-pasien dengan tendon expose, ya pastinya kalau udah tendon expose pasti stadium 4 toh gitu ya. Nah, di sana akan rentan banget untuk terjadi kerusakan khususnya pada tendon karena tendon ini sifatnya pada apa namanya organ tubuh kita dia harus tetap lembab tujuannya agar dia lentur, fleksibel gitu. Jadi kalau seandainya ada bagian yang terjadi kerusakan dan menyebabkan dia terjadi tidak lentur dan fleksibel, maka kondisi ini akan sangat-sangat beresiko untuk kaki tersebut tidak apa ya, tidak punya kemampuan untuk bisa digerakkan gitu. Nah, makanya kenapa si tendon inilah fungsinya sebagai penggerakan di organ tubuh kita dan harus kita jaga agar dia tetap bisa mengikat dan mengkoneksikan antara em, organ organ kita salah satunya tulang tadi untuk tetap terjaga dengan baik gitu tuh. Nah, jadi pada saat dia prosesnya terjadi pembukaan ya, Bapak Ibu harus betul-betul melihat salah satunya adalah ciri-ciri tendon itu dia sehat atau tidak. Itu penting dilihatnya. Nah, salah satunya adalah ketika tendon itu kondisinya dia terlihat sehat, ketika dipegang dia kondisinya masih kuat, kemudian dia lembab, gitu tuh Bapak Ibu. Kuat dan lembab. Warnanya itu shiny-shiny Bapak Ibu. Tidak boleh berubah jadi coklat, hijau, apa namanya hitam, apalagi ya, itu nggak boleh. Makanya kenapa teman-teman tuh harus pegang tendonnya.
dia masih kuat atau enggak. Tapi ketika dipegang dia udah kendor, kemungkinan besar bagian yang kondisinya dikoneksi antara satu organ dengan organ yang lain itu biasanya udah ada banyak yang lepas. Apalagi dia udah mulai leye-leye ya. Ya biasanya itu dia sudah terjadi proses lisis biasanya. Dan tubuh tersebut kalau seandainya dia udah jadi udah tidak lagi dibutuhkan atau dia dianggap benda asing, tubuh akan melisiskan dan prosesnya akan hilang tuh tendon tadi sedikit demi sedikit ya. Tapi untuk prinsip ini adalah kita tetap mempertahankan bagaimana tendon itu tetap kuat. Proses perawatan di luka ya, maksudnya prinsipnya begitu. Sehingga nggak ada tuh bagian-bagian yang nanti kondisinya setelah dilakukan perawatan atau dia healing jadinya cacat gitu Bapak Ibu. Next boleh Mas Reza. Nah, jadi ya, kalau misalnya kita ngelihat beberapa kondisi luka yang mungkin ya salah satunya yang menyebabkan kenapa tendon itu terjadi rusak adalah satu, itu terjadi hipovaskular. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi adalah nggak ada vaskularisasi ke tendon tersebut, Bapak Ibu. Sedikit sekali. Jadi kalau seandainya dia rusak, dia akan mudah untuk lisis. Kemudian eh, desikasi ini pengeringan jaringan diakibatkan karena tadi teman-teman ngerawat bukan dengan konsep MOIS gitu tuh. Ya. Terus yang kedua, jangan beranggapan bahwa ketika konsep MOIS dia lisis. Enggak, Bapak Ibu. Dengan konsep MOIS dia bisa kuat. Yang dilisiskan di konsep MOIS itu adalah tendon-tendon yang udah rapuh. Itu yang paling penting yang Bapak Ibu bisa ngelihat. Ya, yang kedua adalah tadi adanya bakteri. Bakteri itu Bapak Ibu, ketika ada jaringan tendon yang rapuh, dia suka banget untuk nempel di tendon itu. Sehingga pada saat Bapak Ibu melakukan proses perawatan luka, pastikan tendonnya bersih, nggak ada licin-licin lagi gitu. Jadi semakin banyak proses licin di bagian tendon itu, berarti tendon itu tuh masih ada apa ya jaringan yang kondisinya mati dan ada biofilmnya gitu tuh ya. Dan yang selanjutnya adalah neuropati. Kenapa di sini neuropati dimasukkan? Karena beberapa kasus pasien-pasien dengan neuropati salah satu yang dia ganggu adalah persyarapan. Jadi bagaimana tendon tersebut itu tetap terjaga bagus apa namanya pada saat dia terjadi vaskular yang bagus dan tidak terjadi neuropati. Dan yang terakhir adalah stagnan. Jadi ada beberapa kondisi luka yang dipengaruhi dari tendon ini yang dia nggak bisa tumbuh. Makanya beberapa kasus kayak kemarin yang saya sudah jelasin, ada bagian tendon yang terekspos tapi di bawahnya sudah ada granulasi gitu Bapak Ibu. Nah ini menjadi salah satu yang harus concern di kita. Nah sehingga bagaimana cara perawatannya? Boleh Mas Desa lanjut? Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, caranya salah satunya adalah Bapak Ibu harus betul-betul untuk menghilangkan infeksi. Nah, satu infeksi. Yang kedua adalah bagian tendon yang dia nekrosis itu teman-teman harus angkat. Kayak gitu tuh. Yang ketiga, komplikasi yang disebabkan karena si tendon ini adalah kontraktur. Kontraktur tadi adalah salah satu kondisi di mana dia terjadi kekakuan, teman-teman sekalian dan sekaligus terjadi deformitas. Contohnya pada komplikasi ini. Nah, ini adalah dampak-dampak dari si tendon jika dia terjadi kerusakan. Gitu Bapak Ibu. Makanya teman-teman pada saat melakukan proses perawatan luka butuh untuk mengecek tadi caranya gimana dipegang, diraba, dilihat, kemudian dirasain. Dirasainnya dengan apa? Lembab nggak dia? Terus dilihat warnanya apa, bentuknya apa, terus dipegang. Dia kondisinya masih kenceng atau enggak? Ya, kalau dia kondisinya sesuai dengan karakteristik tadi, ya Bapak Ibu, kondisinya berarti yang sehat bisa dipertahankan. Jika tidak, maka kondisinya bisa dihilangkan. Gimana cara ngilanginnya? Gak langsung kita potong, karena serabut yang paling luar dari si apa namanya tendon ini biasanya nggak langsung semuanya lisis. Makanya kita harus eh, buang tuh dengan cara kita apa ya kalau dibilang tuh di di swabbing. Jadi kita swab mana yang bagian brudul itu yang diambil. Gitu, Bapak Ibu. Lanjut, Mas Deza.
Nah, jadi gimana caranya kalau seandainya ada pasien yang terjadi atau dia problemnya eh, khususnya pada pasien-pasien stadium 4 yang terjadi tendon expose. Salah satunya adalah, jadi kalau besok kondisinya misalnya cairannya cukup banyak misalnya kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, kalau cairannya cukup banyak, tekniknya adalah boleh nanti dikasih kalsium alginate-nya dulu. Ya, kalsium alginate-nya apa? Kalsium alginate-nya boleh dipasangkan dengan yang namanya metcofazin reguler. Teknik pasangnya gimana, Pak? Pasangin dulu ya si kalsium alginate, tapi kalsium alginate-nya tuh kalau bisa cari yang silver kalau dia infeksi. Kalau enggak ya nggak usah kayak gitu. Pasangkan dulu kalsium alginate-nya, terus atasnya baru teman-teman pakein metcofazin. Kayak gitu teman-teman. Kalau dia cairannya cukup banyak. Tapi kalau cairannya nggak cukup banyak, boleh kondisinya langsung si metcovazinnya dikasih di dalam sana. Kayak gitu teman-teman. Ya. Yang kedua adalah tadi debridement. Tekniknya gimana? Swabbing. Mana bagian-bagian yang kondisinya dia brudul, terangkat, kemudian dia licin-licin kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, itu kondisinya boleh dicuci sampai dia teraba kesat. Gitu tuh Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya adalah teman-teman boleh menggunakan offloading. Jadi offloading ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencegah agar tidak terjadi proses eh, pada saat dia terjadi degenerasi sel, teman-teman, dia tidak mendorong si apa namanya si tulang atau tidak mendorong si tendon tadi untuk bisa tumbuh terus ke atas. Makanya ada beberapa kasus tuh dia terjadi granulasinya tumbuh, tapi tendonnya makin didorong ke atas. Nah, jadi untuk bisa menghilangkan beberapa efek dari proses tadi tendon itu tidak terdorong, teman-teman boleh menggunakan offloading. Yang kedua adalah pada saat kondisi bone expose, kita meminimalisir untuk terjadi pergerakan pada area-area yang terjadi bone expose. Kayak gitu, tendon expose maksud saya. Nah, itu kondisi gimana? Kita pasangin offloading. Untuk apa? Untuk pada saat dia terjadi regenerasi, dia ngikutin bentuk itu dan tidak rusak jika terjadi pergerakan. Sehingga offloading ini fungsinya adalah mengimobilisasi kaki pasien. Gitu tuh. Nah, itu dia. Dan yang selanjutnya, apa yang bisa kita lakuin? Nah, yang kita lakuin adalah percepatan untuk pertumbuhan granulasi. Di sini bisa kita menggunakan negative pressure wound therapy. Boleh teman-teman kalau mau pakai NPWT. Pak, kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada berarti teman-teman bisa mempersiapkan kolagen, kayak gitu ya. Kolagen cair dikasih, dicampur misalnya dengan metcofazin regular atau metcofazin silver, kemudian kasih di atas permukaan yang dia dengan tendon expose, kemudian yang di bagian tendon expose itu juga kondisinya boleh diberikan darah dikit aja di tendon expose itu, kemudian tutup, lakukan perawatan seperti biasa. Kalau mau pengen cepet, boleh kondisinya menggunakan NPWT atau negative pressure wound therapy untuk percepatan proses penyembuhan luka. Gitu teman-teman sekalian. Slide selanjutnya. Nah, jadi kalau Pak di-share di grup bahwa jadi bulan lalu pasien tertusuk duri ikan di kaki. Duri ikan sudah dikeluarkan, namun beberapa hari kemudian kaki terasa nyeri dan bengkak. Ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh kondisinya dilakukan. Makanya kenapa teman-teman butuh mengedukasi masyarakat di tempat teman-teman agar tidak terjadi proses ini kembali. Kayak gitu tuh. Nah, kasus-kasus kayak gini nih yang kondisinya sangat rentan di masyarakat kita kayak gitu tuh. Nah, tanggal 17 November 2025 pasien datang dan sudah dilakukan debridement. Cakep toh? Ya, udah diangkat semua. Setelah itu dilakukan perawatan per 2 hari dengan menggunakan Metcofazin Silver, foam dan PHMB. Nah, saya cuma pengen mau kasih tahu teman-teman sekalian bahwa pada kondisi pasien dengan kategori yang dia bagian tendon ini nih ya yang terekspos ini harusnya teman-teman itu fokusin bagaimana caranya si bagian tepi ini yang kondisinya udah mulai terjadi epitelisasi
jangan disupport dulu dia untuk muncul epitelisasi, khususnya pada daerah-daerah yang berlekuk dan sangat dalam. Terus yang kedua adalah fokusin untuk stimulasi, salah satunya mungkin metcovazin. Boleh teman-teman banyakin dikasih di daerah sini nih. Sehingga apa? Jadi kondisinya pada saat teman-teman mensupport dengan pemberian metcovazin tadi, itu dia bisa naik pelan-pelan. Kayak gitu tuh, bisa naik pelan-pelan. Gitu tuh, ya. Dan di bagian ujung ini nih, yang ini nih, di bagian ini itu kondisinya betul-betul untuk teman-teman bisa misalnya di bagian sana ada epitel yang mau turun, jangan kasih turun dulu. Jadi boleh dipangkas dulu epitelisasinya biar granulasinya dulu yang naik. Kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak fasilitasi granulasi ini untuk bisa menyeberang ke bagian apa namanya tepi, tapi lebih dulu granulasinya dia numpuk di bawah sini tanpa melewati si tendon ini kondisinya bakalan akan muncul jadinya kayak gini. Nah, ya, bakalan muncul jadinya kayak gini. Itu dia. Karena kita bisa ngelihat pertumbuhan epitelisasi disertai dengan granulasi, dia kondisinya granulasinya udah bertumpuk di bawah dan dia ngedorong si tendon tadi untuk naik ke atas. Dan ini kondisinya jangan terjadi. Gak boleh terjadi kalau kayak gini. Makanya besok kalau mau pakaiin metcovaxin-nya boleh diperbanyak di bagian tepi nih atau kondisinya kalau dia udah mulai tepinya agak agak mulai menungki atau terjadi epibol kayak gitu teman-teman boleh bersihin aja nih epitalisasinya nih daerah-daerah ini khusus pada area-area yang kondisinya masih dalam ya kayak gitu tuh. Nah, habis itu sudah lakukan aja daily prosesnya kayak gitu. Sehingga ketika tumbuh, si tendon tadi ditutupi dengan si granulasi. Gitu teman-teman. Untuk manajemen yang kondisinya bisa dilakukan untuk kasus-kasus ini. Kalau ditanya, Pak ini epibol nggak? Epibol. Nih, terlihat ini proses epibol. Ini epibol nih. Ini epibol nih. Gitu tuh. Kenapa? Karena udah dibiarin langsung epitelnya jalan. Gitu. Terus dibiarin granulasinya untuk numpuk di bawah, dia nggak mau nyebrang. Padahal kalau seandainya teman-teman kasih darah aja di sini nih, di dirusak dikit kasih darah nih, kasih darah, udah kondisinya udah bisa numbuh pelan-pelan. Dan epitelisasinya boleh dikerok aja, biar dia kondisinya nggak tumbuh dulu. Gitu ya, dari penjelasan saya untuk apa tendon expose hari ini. Oke. Yes, kita masuk ke Q&A nih Bapak Ibu ya. Saya izin akan buka untuk dua pertanyaan aja ya Bapak Ibu. Pertama tadi dari Pak Rohmat. Dengan akun dari Pak Agus Sokip ya, ini isinya Pak Rohmat. Izin Mm-mm. tanya, bakteri atau jamur apa yang terdapat di diabetic foot ulcer? Saya mau kultur tapi ditanya rumah sakit itu. Menangkapkah Pak Kana? Kayak mana dia bilang. Kira-kira nih kalau di diabetic foot ulcer itu tuh ada bakteri atau jamur apa aja sih Pak Kana? Gitu. Uh, Sebenarnya kalau teman-teman bertanya berkaitan dengan bakteri, itu banyak banget bakteri yang bisa muncul gitu. Jamur-jamur apa? Jamur banyak banget. Candida albicans itu kondisi juga banyak, Bapak Ibu. Gitu tuh maksudnya. Jadi eh, kalau kondisinya ditanya, tapi ditanya RS itu, saya mau kultur tapi ditanya. Tapi kalau menurut aku kayaknya dia nanya gini, mau kultur apa? Mungkin dia tanyanya gitu. Mm-mm. Mungkin dia nanya gitu. Ya kita bisa bilang, mungkin dia tanya mau kultur apa? Apa jamur atau bakteri? Ya kita bilang aja kultur bakteria. Makanya di form itu, di form yang teman-teman checklist itu kondisinya ada beberapa eh, yang teman-teman bisa checklist. Apakah dia kondisinya mau cek bakteri atau mau cek jamur? Tergantung permintaan kita. Nanti di situ dicek, dikembangbiakin sama mereka. Bakteri apa yang ada di sana? Dicek sensitivitasnya sama antibiotik mana yang dia resisten gitu prosesnya. Oke, Begitu. Oke. nangkap ya Pak Rohmat ya. Mungkin pertanyaan adalah dari rumah sakit tuh mau kultur apa nih Pak Rohmat gitu ya kali pertanyaannya Hmm, ya. mungkin lebih ke situ gitu ya. Oke, next question dari Bu Resti Aulia soal penggunaan Metcovazin Silver.
Nah, ini boleh nih Pak karena mungkin sedikit review ulang penggunaan metcalfazone silver itu bagusnya digunakan pada saat luka seperti apa? Apakah saat luka udah merah, lebih baik pakai metcalfazone silver atau metcalfazone merah? Oke, teman-teman sekalian, kita balik lagi ya untuk penjelasan terkait dengan metcalfazine. Kita ketahui bahwa metcalfazine itu dia itu kan diberikan label warna itu tujuan untuk mempermudah teman-teman, ya. Cara mudahnya gimana? Caranya adalah silver itu diberikan pada kasus-kasus pasien dengan luka dia infeksi. Kalau seandainya kondisinya dia infeksi, teman-teman boleh berikan. Pak, kategori infeksi gimana? Ya, teman kategori infeksi adalah dia datang dengan purulen, nyeri, bengkak, tanda-tanda radang semua itu muncul, disertai dengan proses leukosit yang meningkat. Nah, itu pasien infeksi. Jadi boleh tembak langsung dia dengan menggunakan silver. Udah, setelah kondisinya nanti teman-teman melakukan proses perawatan dengan infeksi yang menurun, boleh kondisinya teman-teman ganti dengan misalnya reguler. Kenapa? Mungkin di sana dilihat dasar lukanya kuning dan hitam dan hanya mungkin infeksi lokal doang. Nah, itu teman-teman boleh menggunakan yang namanya metcalfazine reguler atau yang warna hijau. Tapi kalau udah warna dasar luka merah, teman-teman, atau luka-luka akut, itu teman-teman boleh menggunakan metcalfazine yang red untuk proses percepatan epitelisasi atau granulasi. Gitu teman-teman. Oke. Ini ada last question dari Mas Fahmi yang masuk. Boleh apa karena ya satu aja nih karena berkaitan juga dengan topik yang dibahas yaitu adalah soal perawatan tendon untuk tetap terus ketat dan sehat. Nah, gimana nih Pak Kana? Oke, mungkin tadi saya yang seperti saya sudah jelasin aja yang di awal tadi satu, kalau dia cairannya banyak, teman-teman tuh boleh switch pakainya. Jadi boleh pakaikan si kalsium alginate dulu, metcalfazine di atasnya. Tapi nanti sebelum si kalsium alginate digunain, teman-teman boleh kasih kalau ada plasma darah dikit tuh ya, ya darah kayak gitu, langsung aja balurin di atas si tendon itu. Kemudian kasih atasnya pakai kalsium arginate, atasnya baru metcalfazine. Kalau cairannya banyak, kalau cairannya nggak banyak, boleh langsung kondisi kasih metcalfazine. Gitu. Oke, cukup menjawab ya Bapak Ibu semuanya ya topik hari ini nih ya tentang tendon expose. Dan lumayan sangat menarik gitu ya karena seringkali pasti nih pasien-pasien yang datang ke Bapak Ibu tuh dengan kasus yang udah sampai stage 4 atau ya ini ya levelnya level 4 gitu. Biasanya udah sampai kelihatan tendonnya gitu ya. Nanti kita akan lanjutin lagi Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab atau mungkin Bapak Ibu tadi terlewat gitu ya dalam apa namanya mengikuti kegiatan hari ini gitu ya. Maka dari itu saya ingetin lagi nih buat Bapak Ibu semuanya ya, kita pasti akan live Zoom setiap hari Rabu jam 1 siang dan hanya durasinya itu kurang lebih selama 30 menit. Jadi Bapak Ibu semuanya harus bisa memaksimalkan waktu sebaik-baiknya ketika ada live Zoom bersama dengan Wound Expert karena ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk bisa bertanya secara langsung dan juga bisa mendengarkan secara langsung materi yang dibawakan oleh para Wound Expert. Oke, Bapak Ibu semuanya dan buat Bapak Ibu semuanya mungkin hari ini yang ketinggalan, don't worry, nanti untuk materinya mohon maaf kita nggak bisa kirimin dari PDF ataupun PPT-nya, tapi kita akan berikan rekaman hari ini melalui YouTube-nya Medco Fazin. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya jangan lupa di subscribe YouTube-nya Medco Fazin di Medco Fazin Official karena di situ banyak sekali ilmu yang bisa Bapak Ibu ulang lagi dan ingat lagi ataupun review lagi supaya makin banyak lagi ilmu yang bisa Bapak Ibu serap dari Medco Fazin. Oke, so thank you so much. Terima kasih banyak Naskana Fajar untuk sesi kali ini dan juga terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini di sesi perdana kita tahun 2026. Semoga selalu semangat dan juga selalu mengikuti kegiatan dari Medcofazin Academy dengan baik. Karena nanti tentunya untuk tahun ini nih buat Bapak Ibu semuanya yang selalu rajin gitu ya, nanti akan ada kesempatan spesial dan juga surprise buat Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau bisa nih ya selalu ikutin kehadirannya gitu ya supaya nanti bisa dapat hal yang surprise dari Medcofazin. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan bersama dengan Medcofazin Akademi Layanan Konsultasi. So,
Bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.